Belajar dengan teknologi, gadgetku, ilmuku. Dalam situasi ini, kondisi awal yang melatar belakangi masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab guru dalam praktik ini serta apa tujuan pembelajarannya. Pertama, kondisi yang melatar belakangi masalah ini adalah sebagian besar peserta didik menggunakan gadget untuk media sosial dan game saja. Pengimplementasian kurikulum merdeka sudah diterapkan oleh seluruh sekolah, terutama di SMK 3 Pati, di mana penerapan kurikulum merdeka juga mengimplementasikan kepada teknologi, terutama pembelajaran berdiferensiasi pada konten, di mana fenomena penggunaan gadget di kalangan siswa semakin marak, mempengaruhi cara mereka belajar dan interaksi dan mengakses informasi. Tentu hal ini menciptakan tantangan dan peluang baru dalam dunia pendidikan, di mana teknologi menjadi integral dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam mengakses berbagai macam informasi, terutama untuk pembelajaran. Di mana tantangan saat sekarang ini mereka hanya menggunakan gadget untuk bermain, game, dan bermedia sosial. Kenapa tidak kita jadikan tantangan itu untuk menjadi sebuah acuan menjadi mereka dalam mengakses pembelajaran melalui teknologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik ini sangat penting dibagikan karena memberikan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dengan menggunakan aplikasi media pembelajaran interaktif yaitu Canva for Education, Smart App Creator, dan Google Site dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik, terutama dalam penggunaan gadget. Sehingga penggunaan gadget dapat menjadi sarana bagi peserta didik untuk dapat mengakses pembelajaran yang menyenangkan, serta dapat membangkitkan semangat serta rasa percaya diri kepada peserta didik. Selain itu, dalam melakukan asesmen dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, terutama menambah semangat dan motivasi untuk mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik bisa memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan. Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik yang memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Tantangan dalam mewujudkan belajar dengan teknologi pasti akan ada. Tetapi tantangan merupakan peluang bagi kita untuk mendapatkan praktik pembelajaran yang lebih baik. Yang pertama, tantangan tersebut penggunaan gadget yang belum maksimal dalam pembelajaran, terutama pada kuota untuk mengakses pembelajaran dengan menggunakan gadget. Kondisi internal dari dalam diri peserta didik, baik segi fisik, psikis, dan persepsi individu mengenai diri sendiri yang akan mendorong mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak. Belum semua gadget dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik masih kurang percaya diri untuk mengeluarkan pendapatnya serta kurang semangat dalam belajar dan kurangnya interaksi antara peserta didik dalam pembelajaran sesama kelompok untuk lebih belajar individu. Aksi. Dalam melakukan aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Pertama, meminta izin dan arahan dari kepala sekolah, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menentukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Orang tua peserta didik, serta peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran ini. Dalam aksi ini, guru menggunakan media audio dan visual yang menarik untuk dapat membangkitkan semangat dan menarik perhatian peserta didik pada saat pembelajaran. Aplikasi pendukung seperti Canva, Smart App Creator, dan Google Site untuk media pembelajaran interaktif. Pemilihan pendekatan model serta metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan minat bakat dan gaya belajar peserta didik serta karakteristik materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Strategi yang digunakan, strategi pembelajaran digunakan adalah menggunakan pembelajaran yang metodenya berbasis masalah yang dikenal sebagai model problem-based learning dengan menggunakan media pembelajaran interaktif yang dibuat pada Canva for Education dan Smart App Creator yang di-share melalui grup WhatsApp.
kelas yang dapat diakses oleh peserta didik sesuai dengan arahan dan petunjuk guru pada gadget peserta didik. Bagaimana prosesnya dan siapa yang terlibat? Pada kegiatan pembukaan, saya memberikan motivasi, apresiasi yang membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, perlu memperhatikan beberapa sintak atau langkah-langkah dalam menggunakan model pembelajaran based learning. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok, mengembangkan atau menyajikan hasil karya, dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari model tersebut, dimulai dari awal hingga akhir yang dituangkan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Sumber daya, media, dan materi yang diperlukan dalam mendukung dan melaksanakan strategi ini. Guru merupakan pendidik yang tentu memiliki peran dan nilai dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga sumber daya manusia yang berperan dalam merancang serta mendesain proses pembelajaran di sekolah. Dan tidak hanya sumber daya manusia yang memiliki peran penting, sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana serta media juga diperlukan untuk mendukung praktek ini, sehingga perlu disiapkan mulai dari bahan ajar, media pembelajaran interaktif, media untuk asesmen, laptop proyektor, sound system, perangkat untuk merekam, smartphone, dan jaringan internet. Nah, bagaimana hasil dan dampaknya dari aksi ini, dan bagaimana langkahnya, dan apa hasil yang memberikan dampak yang positif, mengapa, dan bagaimana? Dan dari aksi yang dilakukan, alhamdulillah berdampak baik bagi peserta didik, terutama dalam penggunaan gadget. Dapat dijadikan sebagai media untuk belajar dalam mendapatkan ilmu, serta peserta didik bersemangat termotivasi dalam penggunaan gadget untuk menambah ilmu. Dan hasil pembelajarannya, dalam pembelajaran tersebut peserta didik lebih semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terlihat peserta didik nampak seru sekali dan ceria dalam mengakses pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif. Faktor keberhasilannya yaitu pembelajaran yang telah dilaksanakan tentu ada mempunyai faktor keberhasilan, antara lain membuat desain yang menarik, adanya dukungan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar untuk memberikan semangat dan motivasi, serta adanya fitur yang mendukung adanya kolaborasi antar peserta didik. Dan dari keseluruhan proses yang telah dilalui, kita sebagai pendidik harus terus melakukan inovasi, gerakan-gerakan yang dapat memberikan motivasi dan semangat untuk keterlibatan peserta didik, dan juga terus meningkatkan kompetensi di bidang teknologi, dan terus ingin berproses dalam memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah agar bisa memberikan pelayanan prima kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Ramya Fendi. Saya teman sejawatnya Ibu Herlina. Ibu Herlina telah menggunakan teknologi dalam pembelajaran interaktif sehingga siswa merasa senang dan gembira di dalam pelajarannya.